Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Suci Rahmi dengan NIM 21060187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampuhnya, yaitu Bapak Dr. Alphonse Tatianto SEME. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Apa saja sih materi yang berkaitan dengan penyajian data? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Apa saja sih pengertian distribusi frekuensi? Pada kali ini saya akan menjelaskan dari dua pengertian. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa data yang kita peroleh tidak dapat kita masukkan kepada dua kategori atau lebih, tapi setiap data hanya dapat memenuhi satu kategori saja atau kita masukkan dalam satu kategori. Baiklah, selanjutnya pengertian distribusi frekuensi menurut para ahli. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari dua sudut pandang tokoh. Yang pertama, menurut Detuan. Menurut beliau, distribusi frekuensi merupakan penyusunan sebuah data mulai dari yang terkecil hingga terbesar dengan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Fungsi dari data yang masuk di dalam distribusi frekuensi yaitu guna memudahkan data untuk penyajian, mudah dipahami, serta mudah dibaca sebagai informasi. Selain itu, data ini juga dipakai untuk perhitungan pada gambar statistik. Yang kedua, menurut Hasan. Menurut beliau, distribusi frekuensi adalah merupakan suatu susunan data menurut kelas tertentu atau menurut kelompok-kelompok tertentu pada suatu daftar. Baiklah, itulah dua pengertian distribusi frekuensi menurut dua tokoh yang saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya, langkah-langkah distribusi frekuensi. Adapun beberapa langkahnya yaitu 1. Mengumpulkan data. 2. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan atau membantu untuk proses berikutnya. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Untuk membuat kategori kelas yang baik perlu mengikuti cara-cara berikut. Adapun caranya ada dua. Yang pertama yaitu menentukan banyak kategori atau kelas sesuai dengan kebutuhan. Adapun rumus untuk menentukan kategori kelas yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana 2 pangkat K lebih besar dari N, di mana K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Contohnya adalah jumlah data 22, jadi jumlah kategorinya adalah yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log 22. K sama dengan 1 tambah 3,322 dikali 1,342, di mana 1,342 adalah hasil dari
log 22. Kemudian 3,22 dikali dengan 1,342 yang hasilnya adalah 4,46. K sama dengan 1 tambah 4,46 yang hasilnya sama dengan 5,46. Jadi jumlah kategorinya adalah 5,46. Selanjutnya kategori yang kedua yaitu menentukan interval kategori. Rumusnya yaitu interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Contohnya yaitu interval kelas sama dengan 114 dikurang 77 per 5, di mana 114 adalah nilai terbesar dan 77 adalah nilai terkecil dan jumlah kategorinya adalah 5 yang hasilnya adalah 7,4. Jadi interval kelasnya adalah 7,4. Langkah yang keempat yaitu melakukan penghitungan atau penerusan setiap kelas. Selanjutnya, contoh distribusi frekuensi saham di B. 1 yaitu jumlah N sama dengan 22 dengan nilai tertingginya adalah 114,4 dan nilai terendahnya adalah 77. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,322 log 22 sama dengan 5,46. Cara mendapatkan 5,46 ini adalah dengan berikut. K sama dengan 1 tambah 3,322 log 22. K sama dengan 1 tambah 3,322 dikali dengan 1,342 yang mana 1,342 adalah hasil dari log 22 dan 4,46 adalah hasil dari 3,322 dikali dengan 1,342. K sama dengan 1 tambah 4,46 sama dengan 5,46. Maka dibulatkan menjadi 5. Baiklah, selanjutnya frekuensi relatif. Frekuensi relatif mengacu pada proporsi beberapa kali nilai tertentu muncul dalam rangkaian data spesifik. Dengan kata lain, frekuensi relatif adalah perbandingan banyak suatu kejadian dengan jumlah total kejadian. Dapat kita lihat dari tabel berikut ini, di mana frekuensi relatifnya terdapat pada kelas kedua, keempat, dan kelima. Mereka memiliki jumlah data yang sama-sama 4. Cara memperoleh frekuensi relatifnya yaitu pada kelas 1 intervalnya menempati 77 sampai 84,4 dengan jumlah datanya adalah 3. Jumlah data dari kelima kelas ini adalah 22. Jadi frekuensi relatifnya adalah 3/22 kali 10%. Di mana frekuensi relatifnya adalah 13,64%. Pada kelas kedua dengan interval 84,5 sampai 91,9 dengan jumlah datanya adalah 4. Frekuensi relatifnya adalah 4/22 kali 100% sama dengan 18,18%. Pada kelas ketiga
dengan interval 92 sampai 99,4 dengan jumlah datanya adalah 7. Frekuensi relatifnya adalah 7/22 kali 100% sama dengan 31,82%. Pada kelas keempat, 99,5 sampai 106,9 dengan jumlah datanya 4. Frekuensi relatifnya adalah 4/22 kali 100% sama dengan 18,18%. Yang kelima, frekuensi kelima, intervalnya yaitu 107 sampai 114,4 dengan jumlah datanya adalah 4. Frekuensi relatifnya adalah 4/22 kali 100% adalah sama dengan 18,18%. Inilah frekuensi relatif dari kelima kelas pada tabel ini. Selanjutnya, istilah-istilah penting. Ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. Yang pertama, batas kelas. Batas kelas terbagi atas dua, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas tinggi pada suatu kelas. Batas kelas bawah atau disebut juga dengan lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas. Yang kedua, kelas atas atau upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Yang kedua, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah kelas. Yang ketiga, nilai tepi kelas atau class borders, yaitu nilai batas antar kelas atau disebut dengan borders yang memisahkan nilai antar kelas satu dengan kelas lainnya. Nilai tepi kelas juga terbagi atas dua, yaitu nilai tepi bawah atau disebut juga dengan lower class borders. Yang kedua yaitu nilai tepi atas atau upper class borders. Yang keempat, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat kurang dari atau menurun lebih dari. Selanjutnya, pada tabel ini kita dapat melihat batas kelas bawah dan batas kelas atasnya. Pada bagian yang berwarna merah adalah batas kelas bawah, sedangkan yang berwarna biru adalah batas kelas atas. Selanjutnya, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas. Dapat kita lihat inilah nilai tengah kelas. Cara memperoleh nilai ini dengan cara pada interval 1 pada kelas 1 dengan interval 77 sampai 84,4 dengan cara 77 ditambah 84,4 dibagi 2 sama dengan 80,7. Pada kelas kedua dengan interval 84,5 sampai 91,9, cara memperoleh nilai tengahnya yaitu 84,5 ditambah dengan 91,9 dibagi 2 sama dengan 88,2. Pada kelas ketiga dengan interval 92 sampai 99,4, cara memperoleh nilai tengahnya adalah 92 ditambah dengan 99,4 per 2 sama dengan 95,7. Pada kelas keempat dengan interval 99,5 sampai 106,9, cara memperoleh nilai tengahnya adalah
99 ditambah 99,5 ditambah 106,9 dibagi 2 sama dengan 103,2. Pada kelas kelima, dengan interval 107 sampai 114,4, cara memperoleh nilai tengahnya adalah 107 ditambah 114,4 dibagi 2 sama dengan 110,7. Itulah cara memperoleh nilai tengahnya. Selanjutnya, nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antar kelas atau borders yang memisahkan antar kelas satu dengan kelas lainnya. Baiklah, pada tabel berikut ini kita dapat melihat nilai tepi kelasnya. Pada kelas 1 dengan interval 77 sampai 84,4, cara memperoleh nilai tepi kelasnya yaitu 76,9 ditambah 77 dibagi 2 sama dengan 76,95. Pada kelas kedua dengan interval 84,5 sampai 91,9, nilai tepi kelasnya adalah 84,4 ditambah 84,5 dibagi 2 sama dengan 84,45. Pada kelas ketiga dengan interval 92 sampai 99,4, nilai tepi kelasnya adalah 91,9 ditambah dengan 92 dibagi 2 sama dengan 91,95. Pada kelas keempat yaitu dengan interval 99,5 sampai 106,9, nilai tepi kelasnya adalah 99,4 ditambah 99,5 dibagi 2 sama dengan 99,45. Pada kelas kelima, nilai tepinya akan diperoleh 2. Nilai interval dari kelas kelima adalah 107 sampai 114,4. Nilai tepinya yang pertama adalah 106,9 ditambah 107 dibagi 2 sama dengan 106,45. Yang kedua 114,4 ditambah 114,5 dibagi 2 sama dengan 114,45. Baiklah, inilah nilai tepi kelas dari masing-masing kelas. Baiklah, selanjutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau kurang dari, atau menurun atau lebih dari. Pada frekuensi ini kita dapat melihat frekuensi kurang dari dan lebih darinya. Pada interval 77 sampai 84,4, interval kurang darinya adalah 0 dan frekuensi lebih darinya adalah 22. Pada interval 84,5 sampai 91,9, frekuensi kurang darinya adalah 3 dan frekuensi lebih darinya adalah 19. Pada interval 92 sampai 99,4, frekuensi kurang darinya adalah 7 dan frekuensi lebih darinya adalah 15. Pada interval 99,5 sampai 106,9, frekuensi kurang darinya adalah 14 dan frekuensi lebih darinya adalah 8. Pada interval 107 sampai 114,4, kita akan memperoleh frekuensi kurang dari dan lebih darinya ada 2, yaitu adalah frekuensi kurang dari yang pertama adalah 18 dan frekuensi lebih darinya adalah 4,
dan frekuensi yang keduanya, frekuensi kurang darinya adalah 22, frekuensi lebih darinya adalah 0. Selanjutnya, histogram atau diagram batang, yaitu grafik berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal adalah frekuensi setiap kelas. Data yang terdapat pada tabel tersebut dimasukkan ke dalam diagram batang di samping ini. Yang bagian ini adalah tepi kelas, interval harga saham, dan ini adalah jumlah frekuensinya. Data yang terdapat pada diagram batang ini sama persis dengan yang ada pada tabel ini, tidak ada perbedaan sedikit pun. Selanjutnya adalah poligon. Poligon yaitu grafik berbentuk garis dan menghubungkan antar nilai tengah ke kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Datanya adalah pada tabel berikut ini, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam diagram garis ini. Yang bagian bawah adalah nilai tengah interval kelas saham, dan bagian ini adalah jumlah frekuensinya. Selanjutnya, kurva Ogive, yaitu diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Data yang terdapat pada tabel ini dimasukkan ke dalam diagram garis yang ada di dalam sini. Bagian ini adalah tepi kelas interval harga saham, sedangkan yang tegak ini adalah frekuensi kumulatifnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.